Halo semuanya. Kamu tahu nggak sih ada pepatah mengatakan apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, Aku Dela. Oke, jadi hari ini kita ngapain nih di sini? jujur aku nggak tahu kita di sini mau ngapain. Ngapain kita ya? Kalian ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Aku juga nggak tahu sebenarnya. Tapi oke, hari ini mungkin kita mau kayak Sharing-sharing gitu nggak sih? sharing pengalaman kita selama kurang lebih 3 tahun sekolah di sini. Mungkin biar kalian punya gambaran gimana gitu. Siapa tahu ada yang mau masuk sih. Kita nggak tahu. Oke, jadi mungkin kita cerita dulu dari awal pas kelas 7 kali ya. Dulu. Masih awal-awal gitu. Kelas 7 itu kita kebetulan angkatan COVID. Jadi kita kurang lebih 1 tahunan kalau nggak salah itu kita masih online. Jadi pembelajarannya masih secara online, masih secara Zoom. Bahkan MPLS-nya juga. Jadi kayak belum ketemu sama teman-teman ataupun guru-guru secara langsung gitu. Terus selama online itu juga banyak hal banget yang terjadi. Nggak cuman kita belajar doang, ada lucu-lucunya juga. Aku tahu banget, aku masih inget banget. Gimana? Waktu lagi pelajaran bahasa Inggris, tiba-tiba teman kita sebut nama, boleh nggak sih? Boleh nggak? Sebut aja Inisial aja nggak sih? inisial. Ini sih. sorry guys. Inisialnya itu K. Krisna ya? Wih, kok tahu kamu? Iyalah. Terus gimana dia? Terus itu kan kita lagi asik belajar tuh. Tiba-tiba dia izin ke Mister, saya boleh nggak ambil jemuran dulu? Disuruh mama. Oh iya, boleh. Itu sih aku paling inget. Kalau kamu ada lagi nggak yang kamu? Apa ya? Di Zoom dulu itu pas kelas itu banyak banget anak-anak tuh karena Zoom kan ya. Jadi Males gitu. iya pada males kayak di rumah kan. Iya bener banget. Jadi banyak tuh yang off cam. Terus kalau misalnya dipanggil tuh ya pas absen itu tuh banyak banget yang nggak ngejawab. Kenapa itu? Soalnya mereka tidur. Jadi Pasti termasuk gak? enggak, aku kan selalu on cam. Kan anaknya rajin. Banyak banget yang off cam. Terus kalau dipanggil tuh nggak jawab karena pada tidur. Kayak kelas 7 tuh kayak masih ya gitu deh. Terus abis itu sekitar 2000 berapa ya? 2002. 2022. Oh iya, 2022. Oh iya, 2022. Akhir ya. Kira ke tengah. Pokoknya senahan ya. Ya itulah. Itu kita udah mulai masuk. Tapi masih sesi-sesian karena kan masih belum bisa yang langsung semua gitu karena pada saat itu COVID-nya juga masih lumayan. Jadi kita masih masuk sesi-sesian. Terus habis itu masih baru pertama kali ketemu teman-teman baru, guru-guru juga secara langsung. Jadi masih adaptasi sama lingkungan yang baru, sama teman-teman yang baru juga. Walaupun mungkin ada yang kita kenal dari SD, tapi kan yang lainnya belum tentu. Jadi Iya benar banget. masih harus harus beradaptasi lah. Iya. Terus habis tuh kalau mungkin kita langsung loncat aja kali ya kelas 8 karena kelas 7 tuh sudah terlalu banyak. Yang banyak momen ya kan. Iya, karena masih fit. Ya, kalau kelas 8 tuh kira-kira gimana? Katanya orang sih kelas 8 tuh masa-masanya anak-anak nakal. Dan itu relate banget sih sama kelas kita yang anak-anak itu pada nakal semua, bandel banget. Kayak kelas 8 itu adalah masa-masa dimana anak tuh biasanya bandel-bandelnya. Bahkan sampai wali kelas kita tuh juga capek ngurusinnya. Banget. Karena emang anaknya pada nakal-nakal. Kita juga Ya capek sih, banget. Pokoknya kelas 8 itu kita mulai lebih dekat lagi sama teman-teman karena yang kelas 7 ya dulu gak terlalu lagi di kelas 8. Terus di kelas 8 itu kan sudah mulai full pembelajaran. Jadi vibes sekolahnya sudah mulai terasa lah. Berbeda sama kelas 7 dulu yang masih sesian kan. Jadi kelas 8 itu pokoknya banyak hal lah yang terjadi, entah itu suka ataupun duka. Kayak semuanya dilewati bersama-sama. Entah kayak ikut lomba,
kan pasti ada kayak flash meet gitu-gitu, kita ikut juga sama-sama walaupun ya Ya jarang seperti menang itulah sih. ya. Ya jarang menang emang nggak apa-apa Iya, sih. karena nggak apa-apa kok. Terus apa lagi ya kelas 8? Aduh, sebenarnya banyak ya. Nah, tapi karena banyak banget momen di kelas 8 yang sangat menyenangkan, menyedihkan, memburukkan, susah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ya jadi ya pokoknya kelas 8 itu pasti banyak serunya sih kelas 8. Tapi emang agak susah aja. Mungkin kalian yang kelas 8 sekarang juga bisa merasakan bagaimana rasanya. Mungkin kita langsung skip aja kali ya. Kelas 9. Soalnya biar durasinya juga nggak lama. Oke, di kelas 9 itu beda sama kelas 7 dan kelas 8. Kalau kelas 7 masih awal-awal jadi masih ada praksi. Kelas 8 itu kayak nakal-nakal nggak jelas. Iya. Nah, kelas 9 ini itu kita harus lebih serius lagi Ya, karena benar. kita kan akan menghadapi kayak ujian sekolah, ujian praktek, jadi pastinya nggak bisa yang main-main juga. Yes, Jadi betul. di awal kita mulai masuk kelas 9 juga itu pembelajarannya sudah benar-benar kayak di fullin terus. Ya, Karena apalagi gitu ya. ya apalagi mendekati ujian-ujian dan ujian praktek kemarin juga kita juga udah ngelewatin. Yang pasti ujian prakteknya seru karena kebanyakan kelompoknya Seru banget. dibanding individu, jadi kayak lebih enak aja. Terus ujian prakteknya juga nggak yang susah-susah banget. Jadi oke lah. Terus ujian sekolah juga kita baru selesai di hari Senin kemarin. Ya, benar. Ya soalnya ya oke lah. Ya, oke sih. Untuk beberapa aja tapi kayaknya ada yang nggak oke tapi ada yang oke juga. Tapi boleh lah. Ya pokoknya ujian untuk kelas 9 itu pasti lagi sibuk-sibuknya karena kan mereka harus mempersiapkan untuk nanti melanjutkan ke jenjang SMA ataupun SMK. Jadi pasti pada sibuk belajar dan sebagainya. Dan menyibukkan diri. Bener. Terus apa ya? BTW, karena kita udah selesai ujian sekolah nih. Pasti kan nggak mungkin dong abis lulus kita diem-diem aja. Enggak dong. Ya dong. Kalau kamu rencananya nih, nanti setelah lulus, kamu mau gimana nih? Kamu mau lanjut SMA atau SMK atau gimana? Kalau aku sih mau lanjut SMA ya. Kira-kira SMA-nya di mana? Jujur aku masih bingung mau SMA di mana. Tapi papaku udah daftarin di satu swasta. Tapi nanti ini waktu PPDB Jatim aku mau coba di negeri. Kalau sistem zonasi aku mau coba satu taman. Tapi kalau jalur non akademik aku mau pilih satu waru. Oh ya akademik. Oh ya akademik. Maaf ya. Oke, terus apa? Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih, aku nggak banyak berharap juga sih bisa diterima di negeri, tapi kalau bisa diterima. Yang penting kan coba dulu. Iya bener. Kan gak Nggak rasa salah. Iya, Kita kamu mau coba. Kita mau coba. Iya. Nah doanya ya teman-teman. Kalau kamu gimana? Kalau aku, sebenarnya aku awalnya ada cadangan swasta juga, cuman akhirnya nggak diambil dan sekarang lebih fokusin buat negeri aja. Kalau zonasi itu ada di SMA 22 sama 15, tapi kalau luar zonasi mungkin SMA 2, tapi nggak tahu. Nggak terlalu banyak berharap juga sebenarnya bakal keterima di SMA di luar, tapi semoga aja ada jalan. Kan yang penting kita mencoba dulu, yang penting sudah berusaha. Bener. Nanti hasilnya gimana kita serahkan ke yang di atas saja. Oke, terus apa lagi ya? Oke, jadi kesan aku selama sekolah di sini tuh aku banyak banget belajar dari guru-guru yang baik, terus teman-teman yang baik, seru, support banget. Terus kalian nanti kalau misalnya masuk ke sini akan merasakan keluarga baru. Kalau aku ya hampir sama. Di sini banyak ketemu bapak ibu guru yang baik semua. Terus yang bisa dibilang sabar sih kalau misalnya ngadepin anak-anak yang nakal-nakal nggak jelas gitu. Sabar banget. Terus banyak ketemu teman-teman baru juga, walaupun emang
Kalau aku pribadi pada saat masuk memang banyak ketemu teman-teman yang dulu saya SD, cuman kan masih banyak juga teman-teman baru, jadi berasa punya teman-teman baru, terus ketemu dengan lingkungan yang baru, terus jadi berasa punya keluarga baru di sekolah, gak cuma di rumah aja. Kan kata orang kan sekolah itu rumah kedua. Iya bener banget. Ya, jadi yang pastinya di sini sekolah ini memberikan banyak kesan, entah itu senang ataupun sedih, tapi kesan-kesan itu pasti nggak akan bisa dilupakan. Yes. Pokoknya Apa ya? Ya udah ya gitulah. pokoknya sedihnya emang the best lah. Karena sudah mulai nih terlihat Oh, udah mulai kelihatan. Ya di sini sih belum kelihatan ya, yang bisa. Tapi di bawah kelihatan kayak udah mulai dibenerin keramiknya, temboknya dicat. ya, tapi mesti selalu begitu gak sih? Kenapa ya kalau misalnya kita mau lulus, sekolah ini tuh diperbagus? Bener. Apalagi biasanya tuh kamar mandinya yang diperbagus. Bener. Yang entah tiba-tiba WC-nya berubah, Yang awalnya nggak ada wastafel. jadi ada wastafel. Yang awalnya nggak ada kaca, jadi ada kaca. Weh pasti banyak banget perubahan yang terjadi di sini. Itu kenapa sih? Atau emang mungkin dari dulu kayak gitu kali ya. Misalnya kalau mau lulus tuh biasanya emang ada aja. Iya, karena kan menarik mahasiswa baru. Menarik siswa baru. Menarik siswa baru ya. Jadi supaya tertarik. Iya benar. Tertarik masuk sini. Bener. Ini apa sih? Ini suka apa sih? Iya, ikat aja nggak apa-apa. Pembangunannya berubah jadi bagus apa gimana? Iya, itu. Oh bangunan? Saya tahu. Ya maksudnya suka apa enggak kalau tiba-tiba berubah jadi baik? Ya sebenarnya ya, suka-suka aja nggak sih? Ya nggak apa-apa kan sekolahnya jadi lebih bagus. Tapi Bisa nggak jangan pas mau lulus gitu loh kayak kan bisa pas kita masih kelas 8 tuh. nggak ingin merasakan bangunan baru. Masa kita cuma ngerasain itu temboknya berubah doang. Sama keramiknya doang, Ya. sama tulisan SMP kelas itu depan. Lebihnya kita nggak ngerasain WC-nya nanti gimana? Iya. Buat kalian mungkin yang sekarang kelas 6 Iya. dan mau masuk Masa SMP, SMP. jangan takut. Jangan takut buat daftar di sini juga. SMP gak semenyeramkan itu kok. Iya. Sekolah ini juga gak semenakutkan itu. Pokoknya jangan takut dan tenang aja. Di sini kalian pasti bakalan diberikan kenyamanan. Ya. Entah itu sama teman-teman atau bapak ibu guru karyawannya. Terus kalian juga pasti akan merasakan keluarga baru di sini. Jadi jangan takut untuk kayak apa sih nanti di sana aku gak dapet teman, nanti pasti bapak ibu guru itu Pikiran negatif. ya kayak oh bapak ibu gurunya nanti gini enggak kayak gitu kok. Jadi pokoknya kalian yakin aja pasti di sini kalian bisa mendapatkan teman-teman baru yang pastinya asik, seru, dan pokoknya oke lah. Terus bapak ibu gurunya juga yang baik, pengertian, yang selalu ada kalau kalian butuh. Jadi jangan takut untuk daftar di sini. Pokoknya daftar aja supaya kalian bisa merasakan fasilitasnya yang baru. Betul banget. Iya. Sedih banget sih. Cobain. Aduh gimana ngejelasin dia lo dong, aku takut nangis. Alay. Ya siapa sih yang nggak sedih kalau misalnya mau pisah sama temennya? Maaf nggak sedih Del? Sedih kok, tuh kan. Aku tahu kamu sayang banget sama. Ya pasti kan gak mungkin gak ada yang sedih kan kalau mau. Iya benar. Kan Ada pepatah yang mengatakan apa itu? apa ya? Sih. People itu come go. Ya Seseorang tuh pasti datang dan pergi. iya pasti datang dan pergi. Ya jadi gak mungkin gak ada yang sedih kalau pisah sama temennya yang sudah 3 tahun kan. Iya, Iya, 3 tahun. bukan waktu yang singkat loh. Tapi malu. Lagi kan deket juga. Ya dekat banget kayak perangko. Kayak kita udah sangat banyak sekali dan berbincang tentang Chongchong ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin ada sedikit mungkin apa ya kayak pesan dan Nggak ada pesan. ya pokoknya gitu lah. Dan ya Oke. Aku mewakili ada yang maksud semua ingin mengucapkan
Terima kasih banyak buat Bapak Ibu guru telah mengajar kita dengan hati yang baik, yang sabar. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support kita di saat duka maupun suka. Terima kasih udah selalu mau ngebantu kita kalau misalnya kita kesusahan. Ya. Pokoknya terima kasih banyak atas segala jasa ya. Oke, mungkin Ikan aja nggak sih? Udah capek juga pas kita ya. mungkin segitu aja dari kita berdua. Makasih, maaf guys. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan, Meluangkan waktu untuk mendengarkan gitu ya. sebenarnya. Oke lah. Ya, oke lah. Sebelum itu, kita ada info buat kalian. Apa itu? Kita ada video perpisahan, guys. Oke, jadi buat kalian ditunggu terus nanti videonya. Jangan lupa di like sama di share juga. Di komen jangan lupa ya, komennya ya. Biar banyak yang lihat. Oke. Mungkin sekian aja dari kita berdua. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye bye. Bye bye. See you. Jebret.